Kejuaraan rally dunia memiliki sejarah panjang sejak tahun 1973. Selama waktu itu, telah terjadi beberapa evolusi mobil rally kelas atas, mulai dari grup 2, grup 4, grup B yang mematikan, dan grup A. Kemudian, dengan berjalannya waktu, saat ini ada mobil WRC yang sudah ada selama 2 dekade, yang mengalami beberapa evolusi selama waktu itu. Dan untuk evolusi terakhir mobil kelas ini adalah mobil rally tercepat yang pernah ada. Mobil generasi terbaru ini sudah diperkenalkan pada awal musim 2022, yang mana musim itu kayak menandai tonggak penting dalam olahraga ini karena menggabungkan teknologi mutakhir, bahan yang ramah lingkungan, sistem hybrid, dan tingkat keamanan yang lebih tinggi untuk menciptakan generasi baru mobil rally. Dan mobil terbaru ini masuk dalam kategori Rally One. Dan mobil Rally One memiliki spesifikasi teknis yang sangat mengesankan. Mobil-mobil tersebut ditenagai oleh mesin turbo 1,6 liter yang dipadukan dengan motor listrik 100 kW. Dengan penggabungan teknologi ini, dapat memberikan mobil Rally One lebih dari 500 horsepower. Tapi ada peraturannya juga nih untuk di sini, karena peningkatan tenaga penuh hanya dapat digunakan dalam waktu terbatas di tahapan rally. Dan dengan model hybrid, ini akan menambah taktik baru bagi pembalap dalam mengelolanya. Selain itu, mobil-mobil ini juga memiliki bobot yang sangat ringan. Bobot total termasuk safety cell yang standar, mobil ini hanya memiliki bobot 1230 kg. Dan semua spesifikasi ini membuat mobil Rally One sempurna untuk WRC. Karena mobil ini sangat ringan, lincah, bertenaga, dan yang terpenting sangat aman. Kemudian, karena mobil ini adalah mobil yang sangat kencang, FIA telah menetapkan regulasi ketat untuk mendikte desain dan performa mobil Rally One. Ini termasuk pembatasan pada aerodinamika, seperti membatasi ukuran sayap dan melarang bagian seperti dive plane dan rear diffuser. FIA melakukan hal ini untuk membantu memastikan persaingan yang seimbang bagi semua produsen, sambil mendorong inovasi dalam batasan ini dan membantu menjaga biaya tetap rendah. Kemudian, meskipun transmisi yang dikontrol secara elektronik dan pedal shifter tidak lagi diizinkan untuk kelas ini, namun transmisi mekanis sekuensial tetap legal. Dan meskipun mobil saat ini hanya menggunakan transmisi 5 percepatan, tapi ini malah lebih efisien. Karena jumlah gigi yang lebih sedikit dapat menjaga kecepatan maksimum lebih rendah dan memaksa tim lebih fokus pada akselerasi. Selain itu, mobil Rally One saat ini tidak memiliki diferensial sentral aktif. Dengan tidak adanya diferensial sentral aktif, ini akan membuat tikungan lebih sulit. Dan itulah mengapa kita sering melihat mobil Rally One cenderung understeer. Jadi dengan peraturan ini, tim jadi harus memutuskan apakah mereka menginginkan mobil yang lebih baik dalam penanganan di tikungan atau akselerasi dan pengereman. Jadi banyak trik dan pertimbangannya untuk generasi mobil WRC saat ini, khususnya Rally One. Kemudian, langkah lain yang diambil untuk mengurangi biaya adalah dengan memperbolehkan hanya 6 unit transmisi per mobil per tahun. Selain itu, FIA juga menambahkan pembatasan pada suspensi, yang mana suspensi akan lebih sederhana dengan travel ban yang lebih terbatas dan komponen yang lebih sederhana seperti peredam, poros, penyangga poros, dan roll cage. Kemudian, dengan pengenalan safety cell standar baru dalam mobil Rally One, ini merupakan kemajuan signifikan dalam perlindungan pembalap dan co-driver, yang mana safety cell adalah komponen wajib untuk semua tim yang memastikan tingkat keamanan yang konsisten. Safety cell saat ini terbuat dari baja kekuatan tinggi, serat karbon, dan bahan canggih lainnya. Dan safety cell udah terbukti banget efektif untuk melindungi pembalap dan co-driver dari alam rally yang keras dan tidak terduga. Dengan adanya safety cell, ini menunjukkan komitmen WRC terhadap keamanan lebih lanjut. Jadi bukan hanya semata-mata mengurangi resiko cedera aja, tetapi juga menunjukkan dedikasi WRC untuk memastikan kesejahteraan pembalap dan co-driver saat olahraga ini terus berkembang. Kemudian, beberapa perubahan lainnya di mobil kelas Rally One termasuk larangan rem berpendingin cair, turbo yang disederhanakan, penghapusan katup udara pada sistem anti-lag, dan desain tangki bahan bakar yang lebih sederhana. Meskipun 4 perubahan ini berpotensi mempengaruhi kinerja mobil, tapi memang tujuannya adalah untuk membantu mengurangi biaya, menciptakan proses manufaktur yang lebih sederhana, dan membantu menjaga persaingan yang seimbang bagi semua tim. Karena beberapa tim memang memiliki anggaran yang lebih kecil dibandingkan yang lain. Ya ini sih semua terjadi dimanapun. Tapi dengan banyak inisiatif penghematan biaya saat ini dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang lebih seimbang bagi tim-tim saat ini, sekaligus membantu menarik produsen baru ke dalam olahraga ini. Karena yang kita tahu, cuma ada 3 pabrikan aja di kompetisi ini.
Dengan penghematan biaya yang cukup ketat saat ini, tujuan untuk mobil Rally One adalah memiliki biaya sekitar $500 juta per mobil. Ini berarti lebih murah setengahnya dibandingkan dengan biaya $1 juta dari generasi sebelumnya. Dengan penekanan biaya sebegitu besar, namun mobil Rally One malah lebih kencang ya. Itulah regulasi dan spesifikasi mobil Rally One saat ini. Sekarang mari kita bicarakan tentang beberapa tim utama, yaitu Toyota, Hyundai, dan Ford. Ketiga tim ini telah menjadi 3 tim teratas selama bertahun-tahun. Masing-masing dari mereka telah mengembangkan mobil rally yang sesuai dengan regulasi baru dan menampilkan keunggulan unik mereka. GR Yaris milik Toyota terkenal karena kegesitannya dan konsistensi yang tangguh. Sementara i20N milik Hyundai memiliki reputasi kecepatan dan kekuatan. Lalu Ford Puma dari M Sport menghadirkan warisan kesuksesan rally Ford dan menggabungkannya dengan pendekatan futuristik. Bagi ketiga tim ini, transisi ke mobil Rally One tidak berjalan tanpa tantangan dan kontroversi, yang mana tim dan produsen harus dengan cepat beradaptasi dengan regulasi baru yang tidak sepenuhnya diumumkan hingga musim semi 2021. Jadi kayak surprise aja bagi tim-tim pabrikan ini. Dan hal ini tentu aja hanya memberi tim-tim sekitar 9 bulan untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan serta mengelola kompleksitas tambahan dari sistem hybrid yang belum diuji. Namun, meskipun ada beberapa kendala, tim-tim tersebut berhasil merangkul era rally baru ini, meskipun dengan beberapa masalah awal. Dan salah satu alasan utama kenapa WRC mengadopsi teknologi hybrid adalah untuk mengurangi dampak lingkungan olahraga ini dengan menggabungkan mesin pembakaran internal tradisional dengan motor listrik. Dengan teknologi ini, mobil Rally One dapat menghasilkan emisi CO2 yang lebih sedikit sambil tetap memberikan performa yang luar biasa. Dan yang pasti, mobil-mobil tersebut masih memberikan suara fantastis yang telah dicintai oleh para penggemar selama bertahun-tahun. Kemudian selain itu, teknologi ini dapat memberikan torsi dan daya luar biasa seperti mobil listrik. Dan juga penggunaan bahan bakar berkelanjutan seperti komposit berbasis bio lebih meningkatkan sifat ramah lingkungan dari mesin-mesin ini. Kemudian selain itu semua, jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya dari mobil WRC, Rally One memiliki aerodinamika yang kurang agresif dan bentuknya yang lebih ramping. Namun tetap memberikan tampilan mobil yang spektakuler. Dengan konsep yang baru, kejuaraan rally dunia atau WRC telah memasarkan mobil Rally One baru ini sebagai perpaduan sempurna antara tradisi dan inovasi. Dan juga, olahraga ini juga merangkul warisannya sambil melihat ke masa depan yang lebih bersih dan lebih berkelanjutan, yang ternyata sama menariknya dengan masa lalu. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya bagi mobil Rally One? Mungkin kita dapat mengharapkan pengembangan lebih lanjut dalam teknologi hybrid untuk memberikan performa dan efisiensi yang lebih baik. Mungkin juga mobil-mobil ini melalui kejuaraan ini dapat menjelajahi bahan bakar alternatif atau masa depan. Tapi jangan sampai aja jadi full listrik, karena mobil rally tanpa suara yang fantastis rasanya hampa banget. Namun, apapun langkah selanjutnya, kejuaraan rally dunia akan terus mendorong batasannya tentang apa yang mungkin dalam olahraga otomotif. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.